Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita Bang, Lucky Arsaka. Gimana kabarnya Bang? Servisan banyak? Kalau banyak, alhamdulillah Bang. Oke, jadi kali ini kita kedatangan servisan HP Realme 3 Bang. Jadi untuk kendalanya LCD-nya udah kayak buram-buram kayak gitu Bang ya. Terus juga untuk TC-nya itu udah pecah. Jadi kita akan melakukan penggantian LCD Bang. Jadi untuk pembongkarannya abang-abang bisa lepaskan slot SIM terlebih dahulu. Terus untuk bagian pencongkelannya abang-abang bisa ambil sela dari slot SIM tadi bang. Nah jadi kalau kuku abang kuat bisa pakai kuku aja bang ya. Tapi kalau seandainya keras abang-abang bisa pakai alat bantu bang. Seperti obeng min atau yang lainnya bang ya. Nah, ini untuk pembongkaran bagian backdoornya sedikit lama, jadi kita percepat bang ya. Soalnya ini keras bang. Terus hati-hati karena di bagian dalamnya ada bagian fingerprintnya bang. Jadi diusahakan jangan langsung asal lepas aja bang ya. Diusahakan diperhatiin dulu di bagian dalamnya bang. Apalagi kalau di bagian luar sudah tampak bagian fingerprintnya bang. Langkah selanjutnya kita lepaskan bagian bautnya sama bagian penutup soketnya bang. Diusahakan dilepaskan dulu bagian soket baterai bang sebelum kita bongkar bagian yang lainnya bang. Nah kalau udah terlepas bisa kita lanjut untuk bongkar bagian baterainya bang. Jadi untuk pembongkaran LCD kita perlu angkat bagian baterainya bang ya untuk melepaskan soket LCD-nya bang. Untuk pelepasan baterai di bagian baterai itu udah ada bantuan untuk narik bang ya. Tapi karena ini susah jadi harus kita pakai alat bantu bang. Nah untuk alat yang saya pakai itu pencongkel LCD bang ya. Jadi kalau seandainya susah, kita bisa manfaatkan pencongkel LCD itu untuk mencapai bagian sela yang susah bang ya. Terus juga jangan lupa ditambahin cairan bang. Abang-abang bisa pakai alkohol atau sejenisnya bang ya. Tahu thinner bisa juga bang. Tahu kalau abang-abang nggak punya bisa pakai pertalit bang. Itu bisa bang ya. Jadi cukup ditetesin aja di bagian pencongkelnya bang. Jadi biarkan pencongkelnya yang menyalurkan ke bagian lemnya bang. Jadi fungsinya itu untuk melunakkan lemnya bang ya, supaya nanti waktu baterainya diangkat itu lebih gampang bang. Nah ini masih susah bang ya, karena lemnya terlalu kuat bang. Jadi perlu kita congkel lagi bang, sampai ke bagian dalam bang. Nah untuk cairannya ini saya hanya celupkan bagian pencongkelnya aja bang ya. Jadi nggak saya tetesin sampai ke bagian dalamnya bang. Nah ini udah kebuka. Jadi untuk baterainya masih aman bang ya, nggak ada rusak. Ini kita lap dulu supaya cairan yang tadi itu bisa menyerap ke tisunya bang. Nah kalau udah selesai semua di bagian situ, nah ini lemnya tadi atau plastiknya ini bisa kita angkat dulu bang. Untuk ngangkatnya setengah aja bang ya, karena kita hanya akan mengeluarkan bagian fleksibel LCD-nya aja bang. Nah ini udah keangkat setengah, jadi kita tempelin aja di sebelahnya. Terus untuk fleksibel LCD-nya kita lepas bang ya.
Nah, kalau udah kayak gini, lanjut kita akan bongkar bagian LCD-nya, Bang. Nah, untuk pembongkaran bagian LCD-nya sama aja kayak tadi, Bang ya. Kita membutuhkan cairan, Bang. Tapi kalau seandainya abang-abang ada blower itu lebih gampang lagi, Bang ya. Tapi ini kita lakukan menggunakan cairan aja, Bang. Karena nggak semua orang itu punya blower, Bang ya. Jadi cairannya cukup ditetesin di bagian pencongkelnya aja, Bang. Jadi biarkan menyerap sendiri, Bang ya. Nah, ini lemnya udah mulai lunak nih. Tuh udah kelihatan bagian dalamnya. Nah, ini udah terlepas, Bang ya. Karena lemnya juga nggak terlalu kuat, Bang. Lanjut kita bersihin dulu bagian-bagian debunya. Terus kita akan bersihkan bagian sisa lemnya, Bang, di bagian frame-nya, Bang. Nah, ini di bagian speaker kita bersihin juga, Bang ya. Supaya nanti konsumennya puas juga, Bang, dengan pekerjaan kita, Bang. Nah, ini proses pembersihan lemnya, Bang ya. Jadi abang-abang bisa gunain eh, obeng min sebagai alat bantunya, Bang. Diusahakan sebersih mungkin, Bang ya, supaya nanti LCD-nya bisa rapat tanpa ada benjolan-benjolan di bagian pinggirnya, Bang. Nah, ini kita bersihin lagi menggunakan tisu supaya benar-benar bersih, Bang. Kalau dirasa udah semua, kita akan pasang LCD yang barunya, Bang. Nah, jadi untuk LCD yang saya gunain itu merek Meto, Bang ya. Ini sebenarnya saya mau pakai merek lain, tapi untuk di daerah saya di toko spare part terdekat hanya menyediakan merek Meto, Bang. Jadi untuk merek ini stoknya udah mulai menipis, jadi hanya tersisa merek Meto, Bang. Jadi terpaksa saya pakai merek Meto ini, Bang. Tapi untuk abang-abang bisa lihat nanti kualitasnya seperti apa, Bang ya. Tapi untuk pengalaman pribadi saya lebih memilih merek yang kayak OG, Pozi, Bang ya. Itu terserah abang-abang lah mau pakai merek apa. Mau yang saya sebutin tadi boleh atau mau pakai merek yang sedang saya pakai ini boleh juga, Bang. Untuk merek yang Meto ini kita akan lihat kualitas gambarnya, Bang ya. Tapi karena segelnya masih terpakai, jadi untuk kualitas gambarnya itu tidak terlalu kelihatan, Bang. Terus juga untuk passwordnya saya nggak tahu, jadi untuk ngetes kecerahan layarnya itu tidak bisa, Bang. Tapi kalau rata-rata itu sama aja, Bang ya. Nah, untuk pengetesan LCD ya abang-abang bisa tes menggunakan satu jari, dua jari, tiga jari, Bang ya. Diusahakan sampai menyentuh semua, Bang. Di sekeliling LCD itu juga dites semua sampai dirasa benar-benar aman, Bang. Oh iya, Bang, ini untuk tambahan aja, Bang ya. Jadi kadang sebagian LCD itu ada yang hanya bisa disentuh satu jari aja, Bang. Sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau untuk orang-orang yang mau main game itu berpengaruh, Bang ya. Jadi terlebih dahulu dicek sebelum dipasang lemnya, Bang.
Nah, ini udah saya rasa aman, jadi kita matiin lagi, soket baterainya kita lepas. Kita akan pasang lagi bagian plastik yang di bagian bawah baterai tadi, Bang. Nah, kalau udah tinggal baterainya kita pasang. Oh iya Bang, jadi untuk pengelemannya itu saya sengaja di bagian akhir saja Bang ya. Tapi kalau abang-abang mau langsung dilem pada saat pemasangan baterai selesai pengecekan itu nggak apa-apa Bang. Ini karena saya memakan waktu kalau seperti itu, jadi saya lebih memilih untuk merakit semuanya terlebih dahulu, baru di akhir langsung proses pengelemannya Bang. Nah ini soket untuk fingerprintnya kita pasang dulu Bang ya. Sama penutup bagian soketnya kita pasang juga Bang. Jangan lupa untuk dibautin juga Bang ya. Nah itu udah selesai. Ini saya bersihin bagian backdoornya Bang. Jadi ini pribadi aja Bang ya. Tidak harus dilakukan kalau seandainya HP-nya enggak kotor Bang. Oh ya Bang, jadi untuk tombolnya ini udah nggak bisa rapet lagi. Jadi ketika pelepasan bagian backdoor tadi, tombolnya itu lepas semua Bang. Jadi ini kita pasang manual aja Bang ya. Nah ini udah terpasang, tinggal kita rapetin Bang. Kalau udah dirasa rapet, nah ini kita akan melakukan pengeleman LCD Bang. Nah, untuk lem yang saya pakai itu saya pakai lem T7000 Bang ya. Lem khusus LCD Bang. Kalau abang-abang mau beli itu harganya murah Bang ya. Jadi kalau abang-abang mau pasang di rumah sendiri, abang-abang bisa beli lem yang sedikit lebih kecil dari yang saya pakai ini Bang. Untuk 1 sampai 5 kali penggunaan Bang. Nah, untuk pengelimannya jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis Bang ya. Jadi diusahakan seadanya aja Bang. Tapi jangan terlalu dikit. Terus juga dihindarin di bagian sensor kamera Bang, supaya sensornya itu tidak terganggu Bang. Nah ini udah saya lem semua. Oh ya Bang, jadi untuk bagian yang saya lepas itu bagian lem fleksibel ke bagian LCD Bang. Jadi itu boleh dilepas, boleh nggak Bang, terserah abang-abang ya. Nah ini pemasangannya udah selesai, abang-abang bisa lihat untuk ketebalannya itu presisi Bang ya. Jadi masuk semua ke bagian framenya Bang. Jadi kalau abang-abang mau pakai merek yang saya pakai ini ya bebas-bebas aja Bang. Nah kalau udah dirasa selesai di bagian sebelumnya, ini kita lanjut ke bagian pengaretan LCD Bang.
Nah, untuk alat yang saya pakai itu yang di bagian bawah itu penjepit LCD Bang ya. Kalau abang-abang nggak punya, abang-abang mau beli, itu di toko online banyak Bang. Tapi kalau seandainya hanya perlu ganti satu HP aja, terus seterusnya nggak dipakai lagi, abang-abang bisa gunain karet Bang. Untuk pengaretannya, abang-abang bisa karetin di bagian atas satu, tengah satu, di bawah satu. Terus untuk yang dari bagian bawah ke atas itu ditambahin dua Bang, supaya presisi Bang ya. Nah ini udah selesai semua nih, udah selesai pemasangan, udah dikaretin, kita pasang lagi slot SIM-nya. Nah ini udah selesai Bang ya, jadi saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, thank you.